sebenarnya kalau misalnya dia berkelit itu sebelum apa sesudah aku dilaporkan, makanya aku bisa ngomong kayak gitu. Sebenarnya dia juga memang nggak pantas ngomongin kayak gitu. Masa dia bilang produk orang isinya air kencing kuda? Coba kalau misalnya punya dia di kayak gitu gitu, apa nggak satu kali 24 jam dia tantrum? Kak Rina, kenapa nggak sekalian dilaporkan dengan fitnah dan ujaran kebencian ya? Harusnya ditambahkan laporannya. Iya banyak soalnya. Udah terlalu banyak sebenarnya Kak Rina. Yang paling berat itu kan sebenarnya pasal pemerasan dan TPPU-nya itu. Jadi karena ini kan pasalnya apa yang kemarin dibilang Kompur? Mr. Z sama Bang Leon bilang apa ini? Pasal bukan berlapis, apa cenah? Apanya? Pasalnya gitu loh, karena kan udah banyak tuh pasal yang ditimpain ke dia. Jadi mereka tuh pakai pakai yang paling tinggi gitu, bukan ditumpuk-tumpuk ya kan? Kayak gitu kan? Hmm. Tadi dulu Hukumannya aku itu. itu si om-om gini so kasih beta pun mawar barang ada 20 kali tuh. Tapi beta belum sempat rekam. Di paling paling ondos satu nih. Co- Ondos. Coba Ose kasih kirim ulang biar beta ada rekam. Sudah, makasih dangke dangke banyak lah om-om gini. Mulai hari ini Jumat 26 September 2025 Ose dan beta su bestot. Aku pikir kau ngomong mulai hari ini Osedeng Beta saudara kandung satu rahim. Belum lah, belum. Barang barang om-om gini kasih kirim beta TikTok Universe baru status so keluarga kandung. Enggak, kau jadi ari-arinya. Udah TikTok Universe kau udah beda. Nih Kak Ratu, jaksa diledek nggak marah, memaklumi NM-nya di penjara pasti stres. Itulah karena mereka lebih kecerdasan emosinya lebih tinggi. Ya, kita harus paham ya, teman-teman, ini 81 juta yang nonton ya. Manusia itu nggak cuma diukur dari IQ, tapi dari EQ juga, emotional quotient atau kecerdasan secara emosi. Orang nggak cuma diukur dari kecerdasan otak pikirannya aja ya, tapi emosinya juga. Nah, jaksa JPU itu adalah orang-orang yang IQ-nya bagus, intelijensi bagus ya, kemudian emosinya juga bagus. Jadi kecerdasan pikiran otaknya itu bagus, kecerdasan emosinya juga bagus, makanya mereka ada di situ. Gitu ya. Sehingga yang lebih cerdas secara emosi pasti akan memaklumi jika terdakwa velocity ya. Velocity gitu ya. Memaklumi aja gitu. Ya kan terdakwa kan berasa keren, berasa pusat dunia. Jadi bisa dia velocity ya. Kayak gitu. Sementara jaksa dan hakim adalah pihak yang punya kecerdasan emosi yang luar biasa sehingga mereka menanggapinya ya udah gitu. Ya, jangan sampai terdakwa lupa bahwa yang menuntut terdakwa itu adalah JPU gitu ya, jangan dilupakan. Namanya saja jaksa penuntut umum, bukan jaksa pembela umum gitu. Apa sih Ini ngomong Yus? apaan Naik sih? sini Yus. Yus, naik sini. Ah, nggak berani-berani kali loh orang-orang ini. Beraninya komen-komen aja, nggak mau naik gitu. Kalah Kata jauh, kalah jauh. kas kasusan. Kata ternaknya keren dan hebat, padahal memberatkan. Febrika, iya dia lupa yang kasih tuntutan jaksa malah ngeledek jaksa pula. Mafasa, biarin aja 20 tahun depan mata kok. Pak pribadi nggak bakalan naik, Kak, belepotan otaknya entah.
Iya gitulah. Bener nih Kak Matahari Jingga nih, nggak ada yang berlomba Yus. Lagian mas, mana bisa dikurung di rutan ngajak lomba. Ke pribadi. Enggak lah Kak Ratu, nggak gitulah. Aku luruskan dulu ya. Dalam hati jaksa tuh tidak seperti itu. Jaksa nggak pengen ya melihat orang itu menderita. Meskipun mereka digituin, tadi aku udah bilang bahwa mereka itu cerdas secara emosi. Nggak cuma cerdas secara IQ, tapi EQ-nya juga tinggi. Ya, IQ dan EQ-nya tuh tinggi. Sehingga ketika mereka digitukan, mereka seharusnya tidak punya dendam pribadi. Gitu ya. Mereka harusnya bisa tetap profesional, kayak gitu. Jadi, nggak ada lah dalam hati mereka pengen terdakwa itu menderita, aku rasa tidak ada gitu. Bahkan dari pihak aku pun bisa melihat dari pihak korban ya si Reza Gladys sendiri pun tidak ingin kok terdakwa menderita. Ya bukan itu tujuannya untuk melaporkan terdakwa, tapi untuk apa? Menuntut keadilan. Udah gitu aja. Ya nggak ada yang pengen dia menderita. Gitu. Aku pun bicara kayak gini nggak pengen ngeliat dia menderita. Lihat aja kasus hukumnya berjalan, kemudian keadilan buat korban. Itu aja sih kalau dari aku. Gua Kak Mafasa gue lihat adegan dia pingsan saat vonis nanti. Gak sabar. Ya kapan kombur? Ih, menghilang kombur nih. Ku depak juga kok dari room live ku. Apa? Kapan tuh vonisnya? Selasa 28 Oktober. Coba kau bacakan dulu deh buat 79 juta manusia nih. Kau bacakan lagi itunya. Timelinenya. Oke. Nah, jadi untuk para viewers di sini rekam ya, siapa tahu ada yang tuang rekam-rekam. Pasti. Besok coba kau buka YouTube. Pasti keluar lagi kita berdua nih. Nah, jadi Kamis besok tanggal 2 Oktober itu agendanya pemeriksaan ahli lagi sekaligus pemeriksaan terdakwa untuk yang terakhir kali. Pemeriksaan terdakwa. Kemudian satu minggu berikutnya di tanggal 9 Oktober itu agenda sidangnya tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya agenda sidang tanggal 9, jaksa penuntut umum akan membacakan seperti apa tuntutan yang akan mereka tuntut hukuman kepada si terdakwa. Apakah 1 bulan, 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ya, seperti itulah agenda sidang tuntutan. Kemudian 1 minggu berikutnya, tepatnya di tanggal 16 Oktober 2025, masuk ke pembelaan atau pledoi. Nah, jadi si terdakwa ini mengajukan yang namanya pembelaannya selama proses persidangan, termasuk pembelaannya dia terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, begitu. Nah, kemudian seterusnya nanti ada replik, duplik, sebelum di tanggal 28 Oktober hari Selasa vonis putusan. Begitu pemirsa. Iya. Hebat ya, sampai dia hafal loh. Saking seseringnya dia ngomong. Saking seringnya ngomong. Nah, jadi hari Kamis besok tanggal 2 Oktober itu kan itu agendanya pemeriksaan ahli ya, nggak tahu entah berapa ahli lagi, tersisa dari yang minggu kemarin yang belum sempat gitu kan, yang atau yang nggak datang begitu, sama pemeriksaan terdakwa. Nah, di tahap itulah di tanggal 2 Oktober besok lah tuh hakim kan bilang kalau ada bukti surat bisa disampaikan juga. Nah, itu tuh semua tuh diserahkan tuh sama hakim. Misalnya ada surat-surat, surat menyurat, atau apa rekaman-rekaman yang kemarin dibilang sama Duta Krempeng itu. Nah, begitu. Jadi itu novum itu bukan untuk diputarkan di pengadilan, tidak, tetapi diserahkan kepada majelis hakim. Nah, majelis hakim tuh nanti menilai. Nah, buktinya nggak ada tuh rekaman, kan berarti abal-abal. Duta Krempeng memang gembel.
Iya, benar. Pasti pasti ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Ya kan kalau emang benar itu rekamannya kan ada tempatnya. Ya, kita lihat aja kalau sampai nanti tidak tidak ada itu ditunjukkan dan lagian emang bisa. Itu kan belum lolos digital forensik dan harusnya bikin laporan terpisah lah. Mbak Friendster, buset, jauh banget Friendster. Ayo, ngaku siapa yang nggak tahu Friendster? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya anak-anak Gen Z nggak ada yang nonton ginian deh. Kayaknya ini udah zaman-zaman baby boomers sampai milenial deh. EDM menjamin, DM menjamin. Udah DM lah, kok DM lah, sudah dia naik. Aku lagi ngecas yang HP yang satu. Katanya lehernya, kata Idawati, katanya lehernya sakit sih anak, tapi bisa ngeledek JPU. Mungkin mungkin barangkali itu adalah salah satu terapi dari dokter. Mungkin dokternya bilang dia gitu kan, kalau mau sembuh pengapurannya velocity dulu. Gitu. Amina, Miss Besti Kombur dulu siapa yang selfie bareng? Gini ya pemirsa, gini ya guys, aku Cinta lama kayaknya itu. kayaknya harus klarifikasi soalnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan netizen kayak gitu kan, nggak mungkin lah dijawabin satu-satu ya. Nah ini aku klarifikasi nih ya, aku klarifikasi. Aku sama si Gosong itu sama sekali nggak ada besta-bestian, nggak ada besta-bestian. Nah, cuman pada saat itu memang kan dia memposisikan diri berada pada DRG, ya kan? Nah, namun ya selayaknya sesama yang memberikan support pada DRG ya kita ya begitu aja, nggak ada yang kayak besta bestot, nggak ada. Bercanda katanya Mbak Semua semuanya sama begitu. Kombur, kau bahas dulu itu bestimu itu om-om Geni. Habis itu nanti aku. Kenapa? Apa itunya? Coba Kau giliran udah dikasih koin, kau lupa daratan kau. apa itu? Coba bahas arti kesepakatan yang mismatcher tahu dan kombur tahu. Kesepakatan apa ini? Kesepakatan apa? Kesepakatan itu ya antara pihak bersepakat untuk melakukan atau ini mengikat satu perjanjian, itulah sepakat. Menyetujui itu sepakat. Iya, kedua belah pihak harus menyetujui. Gitu. Itu sepakat. Bukan Nah ini dalam keadaan terpaksa. Nah, ini cuman kan yang digiring sama siapa namanya, yang lagi sakit di rumah sakit itu kan, itu kemarin di persidangan kan dia memaksa, mencoba untuk si DRG ini mengakui bahwasannya dia sepakat terkait dengan tawar-menawar itu. Dia itu memang dari situ aja udah kebaca, dia kayak mau mengupayakan keluar nih dari kata-kata dari RG ini dari mulutnya, sepakat soal ini, soal tawar menawar yang darinya 5M terus dia berubah jadi 4M. Sepakat nggak? Kan dari situ dia bilang sepakat nggak? Sepakat kan? Nah terus RG bilang apa? Ya sepakat tetapi di dalam ini kan tekanan. Benar. Benar. Jadi itu ya, kalau memang itu endorse, harusnya ada hitam di atas putihnya, ada kwitansi pembayarannya. Seminimal-minimalnya kalau nggak ada hitam di atas putih kayak kontrak, kayak MOU gitu, meskipun gini ya, aduh hari gini loh, orang itu kalau brand mau nge-endorse sekelas yang cuma 8 jutaan, 10 jutaan aja, itu pasti pakai hitam di atas putih, pakai namanya MOU ya. Apalagi ini bicaranya 4.000 juta, 4 miliar gitu. Ya, ini kan angka yang besar kayak gitu. Ini bukan angka yang kecil loh. 4 miliar itu bukan angka yang kecil. Kok tidak ada MOU-nya?
Katakanlah kita mengikuti logical fallacy mereka, logika yang agak cacat itu kita ikuti. Kalaupun memang tidak ada MOU, seminimal mungkin ada bukti pembayaran, entahkah itu bentuknya kwitansi, bukti transfer, atau apapun yang menyatakan kalau sepakat. Loh, kalau kwitansi itu kan terjadi pembayaran atas ini dari siapa ke siapa, tanda tangan. Itu pun di atas materai. Nah, itu sah. Itu nggak akan mungkin bisa digugat gitu. Ini Tar dulu, mana buktinya? tar dulu. Ini panda cintanya Sarul dibayar berapa sih jadi bajer? Gini. Jangan nanya kepada kita dibayar berapa jadi bajer. Coba kau tanya Miss Gosong, kenapa dia bisa berpindah dari A ke B? Kira-kira apa? Kenapa nggak pernah nanyain Miss Gosong dibayar berapa jadi bajer? Ya, kalau misalnya kita ada bayaran, ya Panda Pukima, kalau misalnya ada di bayaran itu Miss Gosong nggak mungkin kabur dari sini. Kenapa dia kabur? Ya karena dia nggak mendapatkan apa-apa dari sini. Coba logikanya dipakai, ya Dek ya. Coba sebagai manusia yang dikasih oleh Tuhan, dilengkapi dengan akal, pikiran, ada otak ditaruh di kepalanya, coba itu digunakan dulu gitu loh. Jangan cuman komen-komen ketak-ketik, kotak-ketik, dibayar berapa, tapi nggak pernah bertanya sama kubu sana, mereka dibayar berapa jadi buzzer. Jangan cuman bilang nanti mereka kan tulus kentut. Emang beli kota ini untuk kentut kan enggak. Benar. Ya kan begitu prinsipnya. Kalau kan mereka sendiri yang udah bilang, tapi aku iya, kalian gini loh analisa. Itu sampai sekarang mereka masih bertanya itu sama si Intan-Intan itu, kapan balik pulang ke kampungnya? Kata dia belum tahu. Terus di sini ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya kalian bayangin lah, dia merantau tinggalkan kampungnya di sini siapa yang biayain? Kalian pakai ininya, ya. Siapa yang ngebiayain di sini ya, kemana-mana ya, udah ke sidang kemana, transport emang nggak ada gitu. Coba kalian bertanya lah gitu. Tapi kan kalian nggak mungkin bertanya hal itu kepada si Intan, karena apa, dia ada satu kubu sama kalian gitu. Jadi kalau kita digoreng-goreng ya, komenku fitiku penuh dengan sampah-sampah, karena memang udah sampah dibuang sama tukang nyampah gitu kan. Terus kalian nelan mentah-mentah sampah itu, kalian ketik-ketik komen-komen gitu loh. Buzzer dibayar ini segala macam, korlap lah apalah segala macam kalian komen. Terus abis itu, alisnya katanya tuh kata Mbak